Perubahan iklim global secara drastis telah menjadi momok di seluruh permukaan dunia. Bencana alam yang terjadi, mulai dari banjir, longsor, hingga kebakaran hutan, hanyalah contoh kecil dari dampak perubahan iklim global. Data National Aeronautics and Space Administration (NASA) menyebutkan suhu permukaan bumi terus naik setiap tahunnya. Dalam satu dekade terakhir, suhu permukaan bumi sempat meningkat lebih dari 1 derajat Celcius pada tahun 2016 dan 2020. Tren peningkatan suhu permukaan bumi disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan polusi CO2 dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer bumi. Lantas, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi? Apakah ekonomi hijau atau green economy bisa menjadi jawaban atas risiko perubahan iklim global? Green economy adalah sistem perekonomian yang ramah lingkungan dan sangat menjaga kelestarian alam. Sudah saatnya ekonomi dan alam berjalan bergandengan tangan agar urusan perut tidak melulu harus merusak bumi. Kondisi ini juga membuat para pengusaha harus berpikir kreatif bagaimana dapat menjalankan usahanya tanpa harus mengorbankan lingkungan. Pemberi modal juga harus sangat selektif dalam memberikan suntikan dananya untuk ekonomi yang pro lingkungan. Berdasarkan studi World Economic Forum tahun 2020, sektor ekonomi hijau diproyeksikan menghasilkan peluang bisnis sebesar 10 triliun dolar Amerika Serikat dan bisa menyediakan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030 di seluruh dunia. Asa untuk berubah bukanlah isapan jempol belaka. Peluang ekonomi hijau sangatlah besar. Pasalnya, jika alam hancur, maka ekonomi juga akan runtuh. Kita juga harus memperoleh manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah pada green economy. Ini hati-hati ke depan mengenai green economy. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah salah satu paru-paru terbesar dunia. Dan kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang kita miliki. Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Anda kembali dalam Green Economy Forum dengan tema transisi dan ketahanan energi nasional sebuah keniscayaan. Bersama dengan saya Maria Katarina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa isu terkait energy security sedang menjadi fokus di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia. Saat Indonesia tengah mengembangkan energi baru terbarukan mulai dari pembangkit listrik tenaga air, angin, surya, dan geotermal, di mana Erlangga juga menyampaikan dalam forum G20 tengah dibuat juga mekanisme pembiayaan untuk pengembangan energi baru terbarukan oleh pembiayaan internasional. Adapun Indonesia berupaya untuk menurunkan emisi di sektor energi melalui passing down batubara secara gradual untuk menuju net zero emission pada tahun 2060. Selanjutnya dalam Green Economic Forum kami akan gali lebih dalam bagaimanakah kesiapan dunia usaha dalam menghadapi era green economy. Apa saja peluangnya, kemudian juga tantangannya yang ada di depan mata. Sudah bergabung bersama dengan saya di sini di studio Surya Fitri, Business Vice President Power System Schneider Electric Indonesia dan Timur Leste. Selamat sore Pak Surya. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih sudah hadir. Kita sapa juga yang sudah hadir melalui panel, begitu melalui sambungan Zoom. Ada Daniel S. Purba, Senior Vice President Strategy and Investment PT Pertamina Persero. Selamat sore, Pak Daniel. Selamat sore, Pak Surya. Selamat sore, Mbak Maria. Selamat sore, dan juga ada Bapak Setiadi Wicaksono, Vice President Pengembangan Hilirisasi PT Bukit Asam Tbk. Selamat sore, Pak Setiadi. Selamat sore, Mbak Maria, Pak Surya, Pak Daniel. Baik, kita langsung saja berdiskusi. Kita langsung saja memperdalam isu terkait mengenai green economy yang memang sudah menjadi concerns di belahan dunia. Semua lebih kepada energi bersih begitu, dan juga energi yang memang lebih baru terbarukan. Yang selama ini kita sudah sangat barbar terhadap lingkungan. Kita diajak concern lagi untuk melihat, untuk mewariskan yang terbaik untuk generasi mendatang. Itu yang paling penting ya Pak Surya ya. Kita langsung saja, saya mau ke Pertamina terlebih dahulu.
memasuki net zero emission di 2060 dan ekonomi hijau, apa langkah Pertamina sebenarnya untuk mengurangi emisi? Serta berapa target Pertamina juga untuk mengurangi emisi per tahunnya nih? Pak Daniel. Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi betul Pertamina sangat agresif, boleh dikatakan seperti itu ya, dalam kita untuk juga ikut berkontribusi dalam memperbaiki kondisi lingkungan sekarang ini, yaitu dengan mengurangi emisi. Jadi tentunya apa yang kita lakukan ini sejalan dengan komitmen atau pledge dari Indonesia ya untuk mengurangi emisi karbonnya sesuai dengan NDC yang ada sekarang ini. Jadi melalui kegiatan operasional yang kita lakukan, Pertamina tentunya selama 10 tahun terakhir ya, ini sudah kita mencatat bahwa kita sudah melakukan pencapaian pengurangan emisi kita, yaitu itu sebesar 27% dari baseline yang ada dari 2010, itu sudah kita turunkan sebesar 27%, yang ini sedikit di atas NDC kita 26%. Jadi kita sudah melampaui target atau komitmen yang ada sekarang ini. Dan ke depan kita juga target yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai 29% di tahun 2030. Apa yang kita lakukan? Nah, apa yang kita lakukan oleh Pertamina saat ini adalah tentunya pertama-tama untuk mengurangi emisi, kita mengurangi flaring ya. Jadi kalau kita lihat di operasional Pertamina, baik di kegiatan di hulu, di pemboran, di produksi minyak, gas, maupun di kilang-kilang minyak Pertamina, itu sering terlihat ada flaring begitu ya, ada gas yang dibakar. Nah ini selama 10 tahun terakhir ini sudah kita turunkan, bahkan kontribusi dari penurunan flaring ini itu memberikan kontribusi 75% dari seluruh total penurunan emisi yang kita lakukan. Jadi itu yang pertama-tama kita lakukan. Yang kedua, tentunya kita juga melakukan energi efisiensi. Jadi penggunaan energi yang dilakukan di seluruh area operasional, baik di kilang-kilang maupun di upstream ya, di hulu maupun di depot-depot, bahkan di perumahan-perumahan, ini kita sudah melakukan energi efisiensi melalui merecover panas-panas yang dikeluarkan oleh mesin-mesin kita. Jadi ini sering disebut dengan heat recovery, ini tentunya akan banyak berkontribusi dalam mengurangi emisi gas keluar dari area operasi kita. Dan selama 10 tahun terakhir itu kontribusinya lebih dari 10%. Hal yang lain yang kita lakukan adalah selama ini kita menggunakan untuk memproduksi bahan bakar, untuk memproduksi power di area-area operasi, itu kita selama ini banyak membakar solar maupun membakar fuel oil gitu, yang terutama memang fuel oil. Jadi nah sekarang ini kita menggantikan yang selama ini kita bakar dari minyak begitu ya, kita ganti dengan gas, dengan yaitu energi yang lebih bersih. Nah ini memang salah satu juga upaya kita untuk menurunkan emisi dari operasi-operasi kita. Kita sudah memiliki beberapa program untuk menurunkan emisi kita ya, sampai di tahun 2030. Jadi kita akan targetkan lagi di beberapa area operasi kita ya, dari baseline yang ada kita akan achieve setiap tahun itu mencapai di 8% di tahun 2030. Demikian Mbak Maria. Baik, cukup menarik sebenarnya apa yang sudah dilakukan dari Pertamina. Langkah-langkahnya sudah jelas begitu, tinggal nanti kita lihat hasilnya di tahun 2060. Nah, saya mau ke Pak Surya. Dari Schneider sendiri seperti apa pandangan Schneider Electric terkait transisi energi di Indonesia? Tingkat urgensinya seperti apa sebenarnya, Pak Surya? Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam mewujudkan percepatan transisi energi ini. Dan kita ketahui bahwa Indonesia telah menargetkan untuk energi baru terbarukan sebesar 23% dari bauran energi nasional di 2025. Dan kebijakan ini pun dipadukan dengan komitmen untuk terus menekan di mana
di 2030 emisi kurang lebih menurun sekitar 29%. Dan hal yang lain juga kita tahu bahwa Indonesia sebagai presidensi G20 telah meluncurkan tahun lalu transisi energi G20 yang mana guna mendorong komitmen yang kuat dari global untuk mencapai target akses energi sebagai agenda di 2020 untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan kami pun melihat upaya pemerintah yang begitu aktif dalam melahirkan industri yang lebih bersih dan juga kontribusi dari swasta untuk percepatan transisi energi ini. Kami Schneider Electric di Indonesia yang sudah berkiprah, insya Allah tahun depan memasuki usia 50 tahun. 50 tahun ya Pak. Dalam melayani Indonesia dalam hal digital energi dan juga otomatisasi untuk efisiensi, kami berkomitmen untuk mendukung segala upaya dari pemerintah dalam hal percepatan transisi energi ini. Salah satunya kami memiliki program yang disebut Schneider Sustainability Impact 2021-2025 yang telah berjalan sesuai dengan target untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya sebagai inisiatif global, tapi menitik beratkan pada inisiatif lokal yang semakin menunjukkan bagaimana Schneider dalam pengelolaan operasional dan rantai pasoknya yang berkelanjutan. Berarti memang sudah dalam on track 50 tahun ini begitu ya, dan sudah menuju ke sana begitu ya, ke ekonomi, green economy begitu ya secara real ya Pak. Betul, betul. Jadi tadi saya menyebut berkaitan dengan Schneider Sustainability Impact. Actionnya kurang lebih ada dua area ya, satu secara teknis, dua bicara masalah people. Ya. Secara teknis kita punya dua inisiatif berkaitan, satu dengan climate change, ya, menekan untuk mencapai tidak lebih dari 1,5 derajat climate change. Kita berinovasi dengan mungkin dikenal dengan SF6 gas, yang mana dipakai di teknologi switchgear atau panel listrik, yang mana kita meluncurkan inovasi SF6 free. Perlu diketahui bahwa gas SF6 ini 1 kilo di udara identik dengan 23.000 ton CO2. Jadi sangat berbahaya. Makanya kami berinovasi agar teknologi ke depan tidak menggunakan SF6. Dan kemudian juga dengan untuk efisiensi energi kita punya solusi yang disebut sebagai eco-structure solution. Ya. Dan kemudian berkaitan dengan manusia, sumber daya manusia, tentunya kami begitu aktif untuk mengembangkan sumber daya manusia agar punya pengetahuan yang cukup berkaitan dengan energi baru terbarukan. Concern utamanya di teknologinya oke, tapi people-nya juga harus punya concern yang sama begitu ya, dan ini dijalankan paralel beriringan juga di Schneider Electric. Harus paralel. Baik, tadi Pertamina sudah, kemudian juga Schneider sudah, begitu ya. Saya ke Pak Setiadi, Bukit Asam. Nah Pak Setiadi, Indonesia memang menargetkan kan di tahun 2060, ini sama dengan pertanyaan yang sama sebenarnya. Nah sekarang concern-nya Bukit Asam selaku pelaku industri, sektor pertambangan lagi ya, dengan tantangan ini, green economy ini seperti apa Pak Setiadi? Ya, ini isu yang menarik ya bagi kami di industri pertambangan tentunya untuk net zero emission yang di tahun 2060 ini. Jadi menurut kami target pengurangan emisi karbon di Indonesia pada tahun 2060 ini secara langsung ya akan mempengaruhi arah kebijakan dari industri pertambangan di Indonesia. Jadi sebagaimana kita ketahui terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri pertambangan saat ini, yaitu antara lain resistensi ya terhadap industri berbasis fosil. Kemudian juga kita sadari ada tren coal exit dari industri lembaga keuangan, serta munculnya green energy policy. Nah tentunya tantangan-tantangan yang dihadapi dari target NZE ini dengan tetap menjaga ya ketahanan energi nasional sebagaimana mandat dari pemerintah, menjadi pertimbangan kami di Bukit Asam untuk membuat rencana transformasi Bukit Asam. Jadi yang dapat saya sampaikan secara garis besar, terdapat 4 pilar bisnis dalam rencana bisnis transformasi Bukit Asam, yaitu bisnis generik, kemudian yang kedua itu terkait bisnis energi, ketiga terkait bisnis hilirisasi, dan yang keempat terkait manajemen karbon. Nah, keempat pilar bisnis ini dilaksanakan dalam tujuan untuk mencapai visi Bukit Asam sebagai perusahaan energi yang peduli dengan lingkungan. Sehingga harapannya ketika nanti kita masuk ke NZE, Bukit Asam sudah ready ya dan tidak
tersapu zaman istilahnya Mbak Maria. Demikian. Oke, yang sudah dijalankan, kemudian tadi beberapa pilar yang memang concern kepada energi hijau dan juga energi bersih ya. Saya mau ke Pak Daniel, Pertamina. Salah satu langkah untuk mencapai net zero emission adalah dengan pengembangan kredit karbon ya. Nah, seperti apa Pertamina melihat potensi ini? Ya, betul Mbak Maria. Jadi ini adalah juga menjadi salah satu program kami, yaitu untuk ikut membangun ya, mengembangkan carbon market ecosystem. Ini kita melihat akan sangat besar potensinya ke depan dari sisi value maupun dari sisi quantity yang ada, karena industri kita yang cukup besar dan juga potensi untuk net zero ke depan ya, untuk pengembangan carbon credit ini juga akan terus berkembang. Jadi kami sudah bahkan sudah melakukan beberapa kerjasama yang konkret begitu ya, sesama BUMN. Kita memulai dari sesama BUMN, yaitu dengan mengembangkan voluntary carbon market. Jadi beberapa transaksi ke depan untuk kita bisa lakukan, terutama tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang mereka memiliki carbon credit begitu ya. Jadi khususnya dengan perusahaan perhutani dan juga perkebunan. Jadi tanaman-tanaman atau penanaman pohon ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk membalance emisi yang kita keluarkan, yaitu dengan tentunya ikut mengembangkan atau membangun yang disebut sebagai natural based solution, yaitu pemanfaatan alam untuk menyerap emisi yang keluar begitu. Jadi kita sudah melakukan penandatanganan kerjasama tentunya dalam waktu dekat. Ini kita akan konkretkan seperti apa perhitungannya, karena dalam melakukan transaksi di carbon credit ini banyak mekanisme yang harus kita patuhi begitu supaya bisa menjadi transaksi yang tepat. Jadi kita melihat ini suatu peluang yang sangat besar. Dan Pertamina dalam hal ini menjadi pionir di dalam BUMN begitu ya, dan ditugaskan sebetulnya juga untuk membangun ekosistem carbon market ke depan. Baik, sudah ada implementasi nyata begitu ya, karena kalau kita lihat dari rencana umum energi nasional atau RUEN, kita tahu bahwa akan ada pengurangan terhadap energi fosil di 2025 dan implementasi lebih penuhnya di 2050. Dan saya dengar ini tadi dari Pak Surya, kemudian juga Pak Setiadi dan juga Pak Daniel, ternyata sudah terupdate langkah-langkah dari para pelaku industri untuk lebih untuk sampai kepada titik itu perencanaan dari RUEN begitu ya, dan kita akan lihat nanti seperti apa hasilnya. Kita akan perdalam lagi, kita jeda terlebih dahulu ya Bapak-Bapak ya. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Green Economic Forum.